Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan delik penyertaan atau del naming delicten. Kemarin kita sudah membahas mengenai dader atau pelaku delik yang meliputi 4. Bisa jadi dader itu adalah pleger, pelaku langsung, bisa juga medepleger atau pelaku turut serta, bisa juga downpleger atau pelaku yang menyuruh lakukan orang lain melakukan tindak pidana, bisa juga witlocker atau pelaku yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sekarang yang kedua, pihak yang terlibat di dalam delik penyertaan itu bisa jadi dia sebagai pembantu bagi pembuat delik atau yang dikenal dengan istilah medeplichtiger. Siapa itu medeplichtiger? Medeplichtiger atau orang yang membantu bagi pembuat delik adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan kejahatan. Yang perlu digarisbawahi, disebut sebagai medeplichtiger manakala orang itu memang sengaja memberi bantuan kepada orang lain yang melakukan kejahatan. Apa bentuk bantuannya? Bisa berupa sarana, bisa berupa informasi, atau bisa berupa kesempatan. Kapan bantuan itu diberikan? Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi bantuan itu diberikan pada saat terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Bisa juga bantuan itu diberikan sebelum terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Jadi tidak mungkin ada medeplichtiger sementara bantuan itu diberikan setelah terjadinya kejahatan. Karena dia disebut sebagai medeplichtiger, manakala dia memberikan bantuannya bisa pada saat kejahatan terjadi, bisa sebelum kejahatan itu terjadi, bukan setelah kejahatan terjadi. Dasarnya adalah pasal 56 KUHP. Apa bunyinya? Dipidana sebagai pembantu kejahatan 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Artinya, bantuan itu diberikan pada saat kejahatan terjadi. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua ini berarti bantuan diberikan sebelum kejahatan terjadi. Ya, sekarang bagaimana agar tidak sampai disebut sebagai medepleger? Jangan sampai medeplichtiger ini dimasukkan sebagai orang yang berkualifikasi medepleger atau pelaku turut serta. Ya, agar tidak sampai disebut sebagai medepleger, maka medeplichtiger ini memiliki ciri pembedanya. Yang pertama, bantuan diberikan secara spontanitas atau tidak ada rencana atau kesepakatan sebelumnya dengan pelaku kejahatan. Berbeda dengan medepleger, pelaku turut serta, di mana ada perencanaan atau kesepakatan sebelumnya dengan pelaku kejahatan. Sementara untuk medeplichtiger, bantuan itu diberikan secara spontanitas. Jadi seorang medeplichtiger atau pembantu bagi pembuat delik, dia tidak terlibat di dalam rencana atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan dengan pelaku. Yang kedua, peran dan bagi medeplichtiger, peran medeplichtiger ini tidak sangat menentukan bagi keberhasilan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berbeda dengan medepleger, di mana perannya itu sangat menentukan bagi keberhasilan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka ancaman pidana medepleger itu sama dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang dilanggar. Berbeda halnya dengan medeplichtiger. Nanti akan saya sampaikan ancaman pidananya
itu tidak sama dengan maksimal pidana yang diancamkan bagi perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilanggar oleh pelaku. Jadi sekali lagi, untuk membedakan antara medepleger dengan medeplichteger, medeplichteger itu memberikan bantuan secara spontanitas. Dia tidak ikut dalam perencanaan atau kesepakatan sebelumnya dengan pelaku kejahatan. Sementara medepleger, dia terlibat di dalam rencana atau kesepakatan dengan pelaku kejahatan sebelum dilakukannya kejahatan. Yang kedua, untuk membedakannya, medeplichteger perannya tidak menentukan bagi keberhasilan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berbeda dengan medepleger yang perannya itu sangat menentukan bagi keberhasilan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Ini perbedaan antara medepleger, pelaku turut serta, dengan medeplichteger atau pelaku pembantu bagi pembuat delik. Ya, sekarang bagaimana untuk membedakan agar medeplichteger tidak sampai disebut sebagai witlocker atau orang yang menganjurkan orang lain melakukan kejahatan. Nah, agar tidak sampai disebut sebagai witlocker, maka medeplichteger tidak boleh sampai menggerakkan hati atau sikap pelaku yang dibantu hingga akhirnya benar-benar melakukan kejahatan. Jadi kemarin saya sampaikan, untuk witlocker atau pelaku yang menganjurkan, dia menggerakkan hati orang lain untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara yang limitatif. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sarana, informasi, atau keterangan. Sama dengan bantuan yang diberikan oleh medeplichteger. Jadi dia membantu juga terkait dengan sarana, informasi, atau kesempatan. Nah, maka apa bedanya? Agar jangan sampai medeplichteger ini dikualifikasikan sebagai witlocker, pelaku penganjur. Ya, bantuan yang diberikan oleh medeplichteger ini tidak boleh sampai menggerakkan hati atau sikap pelaku yang dibantu hingga akhirnya benar-benar melakukan kejahatan. Berbeda dengan witlocker, sarana, keterangan, kesempatan yang diberikan oleh witlocker ini benar-benar menggerakkan hati atau sikap pelaku hingga akhirnya benar-benar melakukan kejahatan. Jadi kenapa pelaku itu melakukan kejahatan? Karena tergerak hatinya oleh cara-cara yang dilakukan oleh witlocker atau penganjur. Sementara medeplichteger bantuannya itu tidak sampai menggerakkan hati atau sikap pelaku. Jadi sejak awal memang pelaku ingin melakukan kejahatan. Hanya saja medeplichteger ini mempermudah pelaku dalam melakukan kejahatan, tidak menentukan sehingga pelaku itu benar-benar melakukan kejahatan. Itu bedanya antara witlocker dengan medeplichteger. Ya, apa unsur yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai medeplichteger? Ada dua. Yang pertama, unsur objektif. Perbuatan yang dilakukan memang dapat mempermudah atau memperlancar dilakukannya suatu kejahatan. Jadi bisa sarana yang dia berikan, bisa kesempatan yang dia berikan, bisa keterangan atau informasi yang dia berikan. Dan apa yang dia berikan itu sifatnya mempermudah atau memperlancar dilakukannya kejahatan. Nah, jika sarana yang diberikan tidak digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, maka berarti dia tidak bisa disebut sebagai medeplichteger. Sebagai contoh, ketika ada orang ingin melakukan pencurian. Kemudian dia melihat ada seseorang yang sedang menjual pisau. Maka kemudian dia meminjam pisau itu untuk mencoba apakah pisau itu benar-benar tajam atau tidak. Kemudian dipinjami oleh penjual pisau. Dan penjual pisau ini tahu kalau pelaku itu sebenarnya tidak hanya ingin mencoba pisau itu tajam atau tidak, tetapi pelaku ini akan menggunakan pisau itu untuk melakukan tindak pidana pencurian. Maka dipinjamilah
pelaku oleh penjual pisau. Ya, dengan pisau itu awalnya pelaku ingin melakukan tindak pidana pencurian untuk menyongkel pintu. Tetapi begitu sudah sampai depan pintu, ternyata pintunya tidak terkunci, sehingga tidak perlu dicongkel. Akhirnya pisau itu tidak dia pakai. Dia masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu secara normal, kemudian dia mengambil barang yang ada di dalamnya, kemudian pulang. Pisau itu dikembalikan lagi kepada penjual pisau. Berarti sarana yang diberikan oleh penjual pisau tidak digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, maka apa yang dilakukan oleh penjual pisau ini tidak mempermudah atau memperlancar dilakukannya suatu kejahatan. Kenapa? Karena sarana yang dia berikan tidak digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Berarti penjual pisau itu tidak bisa disebut sebagai medepliktiker. Karena apa? Karena perbuatannya tidak mempermudah atau memperlancar dilakukannya suatu kejahatan. Yang kedua, unsur subjektif. Orang yang membantu atau medepliktiker memang bermaksud mempermudah atau memperlancar dilakukannya suatu kejahatan. Atau minimal dia tahu bahwa perbuatannya dapat mempermudah atau dapat memperlancar dilakukannya suatu kejahatan. Seperti contoh tadi, penjual pisau tahu kalau pelaku meminjam pisau untuk melakukan tindak pidana pencurian. Tapi pisau itu tetap diberikan. Tetap dipinjamkan. Akhirnya pisau itu dipinjam oleh pelaku digunakan untuk menyongkel pintu rumah yang terkunci, yang kemudian pelaku mengambil barang yang ada di dalamnya. Berarti orang yang membantu punya maksud mempermudah atau memperlancar dilakukannya tindak pidana pencurian. Kalau dia tidak punya maksud, minimal dia tahu bahwa dengan meminjamkan pisau itu akan mempermudah atau memperlancar pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Tapi kalau penjual pisau itu nggak tahu sama sekali untuk apa pisau itu dipinjam, tidak tahu sama sekali kalau pisau itu dipinjam untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka penjual pisau itu tidak bisa disebut sebagai medepliktiker. Jadi dia tidak dapat dijatuhi pidana. Jadi sekali lagi disebut sebagai medepliktiker manakala memang orang tersebut punya maksud untuk mempermudah atau memperlancar dilakukannya suatu kejahatan, atau minimal dia tahu bahwa perbuatannya itu bisa mempermudah atau memperlancar dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memang dapat mempermudah atau memperlancar dilakukannya suatu kejahatan atau tindak pidana. Misalnya tadi, sarana yang diberikan oleh orang tersebut memang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar dilakukannya tindak pidana. Ini unsur yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai medepliktiker. Jadi kalau penjual pisau nggak tahu pisau itu akan dipinjam untuk melakukan tindak pidana, ya berarti penjual pisau itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai medepliktiker. Dia tidak dapat dipidana. Demikian juga meskipun dia punya maksud, dia tahu bahwa pisau itu dipinjam untuk melakukan tindak pidana, tapi ternyata pisau itu tidak jadi digunakan oleh pelaku tindak pidana, maka orang atau penjual pisau itu tidak bisa disebut sebagai medepliktiker atau orang yang membantu bagi pelaku tindak pidana. Ya, kemudian di pasal 60 KUHP disebutkan membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Jadi yang dipidana kalau membantu untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau membantu untuk melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP, karena tidak pidana yang diatur dalam buku ketiga KUHP itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran, maka orang yang membantu itu tidak bisa disebut sebagai medepliktiker sehingga dia tidak dapat dipidana. Ya kenapa? Karena pelanggaran itu kan merupakan tindak pidana yang tingkat keseriusannya rendah.
Sehingga orang yang membantu itu tidak perlu dipidana. Karena apa? Karena perbuatannya aja tidak punya tingkat keseriusan yang tinggi. Artinya merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena maka orang yang membantu nggak perlu diancam dengan pidana. Ya, bagaimana penentuan pidananya? Diatur dalam pasal 57 KUHP. Dalam hal pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Jadi kalau membantu untuk melakukan tindak pidana pencurian, 362 KUHP, ancaman pidananya maksimal 5 tahun, maka untuk pembantunya berarti 5 tahun dikurangi sepertiganya. Kalau ada orang membantu melakukan pembunuhan biasa, pasal 335 KUHP, dengan ancaman, pasal 338 KUHP, mohon maaf, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara, maka berarti ancaman pidana untuk pembantunya itu 15 tahun dikurangi sepertiga. Sepertiga dari 15 tahun itu 5 tahun. Berarti ancaman pidana maksimal untuk pembantu delik pembunuhan pasal 338 adalah 10 tahun penjara. Ya, bagaimana kalau dia membantu kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup? Maka tidak mungkin dikurangi sepertiga, seperti kemarin yang saya jelaskan pada delik percobaan. Pidana mati berapa sepertiganya? Nggak bisa dihitung. Pidana penjara seumur hidup berapa sepertiganya? Nggak bisa dihitung. Maka ancaman pidana untuk pembantu deliknya adalah maksimal pidana penjara 15 tahun. Misalnya membantu untuk melakukan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Berarti ancaman pidana untuk pelakunya itu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tapi untuk pembantunya berarti pidana maksimalnya adalah penjara paling lama 15 tahun. Kalau pidana tambahannya bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Tidak ada pembedaan pidana tambahan baik bagi pelakunya maupun bagi pembantu bagi pelaku kejahatannya. Nah, dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang disengaja, dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya. Artinya yang memang dia minimal tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mempermudah atau memperlancar terjadinya suatu tindak pidana. Kalau dia meminjami pisau, kemudian setahu dia pisau itu hanya akan digunakan untuk mencuri, tapi oleh pelaku ternyata digunakan untuk membunuh, ya berarti dia hanya sebatas diperhitungkan sebagai pembantu terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Jadi kalau dia mencuri kemudian membunuh, ya berarti yang dia pembantu itu hanya diperhitungkan pidananya dari tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang memang dipermudah atau diperlancar olehnya. Ya, bagaimana filsafat penentuan bobot pengancaman pidana bagi mede plichtiger? Kenapa ancaman pidananya itu lebih ringan dibanding dengan pelakunya? Yang pertama alasannya, pembantu hanya membantu pada persiapan tindak pidana atau memainkan peranan selaku bawahan. Sehingga perbuatannya untuk pelaksanaan tindak pidana agak bersifat sekunder. Jadi sifat apa yang dilakukan oleh pembantu itu tidak bersifat primer bagi terjadinya suatu tindak pidana. Tetapi sekunder. Sekunder itu berarti hanya bersifat pendukung atau pelengkap. Kemudian sifat pembantuan ini tidak sangat menentukan bagi terjadinya suatu tindak pidana. Karena bersifat sekunder, maka sifatnya itu hanya mempermudah atau memperlancar bagi terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Tidak sangat menentukan bagi terjadinya suatu tindak pidana. Kalau sangat menentukan berarti bersifat primer.
Inilah tadi yang membedakan antara pelaku turut serta dengan pembantu bagi pembuat delik. Kalau untuk pelaku turut serta, perbuatan yang dia lakukan bersifat primer untuk terjadinya suatu tindak pidana sehingga sangat menentukan. Sementara untuk pembantu bagi pembuat delik, sifat perbuatannya adalah sekunder, tidak menentukan bagi terjadinya suatu tindak pidana, tetapi hanya mempermudah atau memperlancar bagi terjadinya suatu tindak pidana. Jadi sifatnya tidak menentukan, tapi hanya mempermudah atau memperlancar saja.